aman nggak, dan kayak rapid test sama swab itu yang lebih akuratnya itu tes yang mana nih dok gitu. Oke. Halo good people, welcome to Big Man, Bincang Puskesmas Menteng. Saya Disa di sini dan saya tidak sendiri di sini. Saya ditemenin oleh dokter cantik di sebelah saya, Dokter Danes. Hai good people, hai Kak Gita. Hai dok, beliau adalah dokter di Puskesmas Kecamatan Menteng. Hari ini kita akan bahas tentang OTG, ODP, dan PDP. Ngomong tentang OTG, PDP, dan ODP itu perbedaannya apa sih dok? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang OTG, ODP, dan PDP, berarti itu kita bahas mengenai klasifikasi ya. Kita mulai dari yang paling ringan dulu, yaitu OTG. OTG itu singkatannya adalah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu artinya orang tersebut ada kontak erat dengan pasien yang probable case atau positif COVID-19 dan sebenarnya dia sudah terinfeksi infeksi virus COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala sama sekali. Artinya pasien itu nggak ada demam, nggak ada batuk pilek, nggak ada tenggorokan, bahkan pegel-pegel badan pun tidak, seperti itu. Itu untuk OTG. Lalu selanjutnya orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan atau yang biasa disebut adalah ODP, itu klasifikasi yang terbarunya itu adalah pasien yang mengalami demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, lalu ada juga gejala ISPA. Disertai pasien itu baru pulang dari daerah-daerah yang dengan penularan transmisi lokal atau di Indonesia dengan wilayah yang sudah terjangkit transmisi lokal. Contohnya Ibu Kota DKI. Ibu Kota DKI ini kan sekarang sudah termasuk wilayah dengan transmisi lokal, seperti itu. Kalau misalnya PDP, pasien dalam pengawasan itu artinya orang yang demam suhunya lebih dari 38 derajat Celcius disertai gejala ISPA, infeksi saluran nafas atas seperti batuk pilek, hidung tersumbat, lalu sesak nafas atau gejala-gejala pneumonia, ditambah pasien tersebut seperti yang tadi ODP baru pulang dari negara dengan penularan transmisi lokal atau baru pulang dari daerah di Indonesia dengan riwayat penularan transmisi lokal, atau pasien tersebut riwayat kontak dengan probable case atau positif kasus COVID-19, seperti itu. Berarti OTG, ODP, dan PDP itu intinya orang yang mereka sudah bisa dibilang sedang menunggu untuk harusnya ODP, PDP, dan OTG ini memang dilakukan pemeriksaan rapid test kalau sekarang ini dari pemerintah gitu. Jadi orang yang menunggu hasil kelanjutan dari pemeriksaan laboratoriumnya dan biasanya harus diisolasi mandiri di rumah 14 hari apabila gejalanya ringan. Kalau misalnya gejalanya berat, kalau misalnya yang gejala berat itu kan berarti maksudnya itu udah PDP ya, gejala pneumonia. Kalau misalnya sampai ada tanda-tanda sesak nafas dan lain-lain itu kan harus dirawat di rumah sakit, dirawat di ruang isolasi gitu. ngomong tentang rapid test nih dok, kan ada yang rapid test terus ada swab juga gitu. Itu banyak masyarakat yang nih karena panik, terus dengan adanya COVID-19 ini mereka tuh panik, terus mereka rame-rame untuk ikut rapid test. Itu gimana tuh menurut dokter, aman nggak? Dan kayak rapid test sama swab itu yang lebih akuratnya itu tes yang mana nih dok gitu? Oke. Jadi kalau misalnya pemerintah Indonesia, terutama Pak Jokowi dan Kementerian Kesehatan saat ini mengambil kebijakan pemeriksaan massal itu berupa rapid test. Rapid test itu adalah pemeriksaan antibody. Artinya yang diperiksa dalam darah kita itu tuh bukan virusnya, tapi antibody kita terhadap si virus itu. Artinya kalau misalnya kita udah pernah terinfeksi, pasti sistem imun kita bangun nih. Nah, sistem imun itulah yang terdeteksi dari pemeriksaan rapid test tersebut. Saat ini sih di Indonesia rapid test sudah mulai didistribusikan ke berbagai macam daerah. Biasanya bisa diperiksakan dari mulai puskesmas, rumah sakit, seperti itu sudah bisa melakukan rapid test. Kalau misalnya untuk pemeriksaan rapid test, itu yang pertama yang harus diketahui adalah pemeriksaan rapid test itu harus diulang 2 kali. Karena apa? Karena yang tadi kita memeriksa antibody. Artinya antibody itu terhadap infeksi virus COVID itu kadang baru terbentuk di hari ke-7 sampai hari ke-10. Jadi kalau misalnya pemeriksaan rapid test awalnya itu negatif, harus dilakukan pemeriksaan lagi di hari ke-7 sampai hari ke-10, seperti itu.
setelah itu baru apabila misalnya rapidnya sampai positif, diperiksakan untuk swab tenggorokan. Swab tenggorokan ini adalah bisa dibilang standar baku dari diagnosis dari COVID-19 ini, seperti itu. Kenapa dibilang standar baku? Karena kita ngambil sampel dari tenggorokan atau hidung, kemudian sampel itu tuh diperiksakan secara PCR kita bilangnya, atau kita lihat benar-benar kita mencari virus ini tuh ada nggak sih di tenggorokan orangnya ini gitu. Jadi karena kita mencari virusnya bukan mencari antibodinya, makanya itu bisa dibilang standar baku atau pemeriksaan yang lebih pasti, Kak. Jadi sebenarnya memang pemeriksaan yang lebih pasti itu dengan swab tenggorok, tapi saat ini pemerintah mengambil kebijakan untuk pemeriksaan massal itu dengan rapid test seperti itu. Kalau misalnya saat ini pemeriksaan rapid test itu diutamakan untuk orang-orang yang misalnya ada kasus kontak positif dengan pasien-pasien yang probable case atau positif COVID-19 dan ada gejala.